Tapi yang paling menyenangkan dari mobil ini sebenarnya ada. Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridho Hanif, dan kali ini kita mau bahas ini, X-Trail T31, X-Trail generasi kedua, di mana mobil ini tuh langka banget karena warnanya merah. Nah, jadi waktu itu X-Trail itu kan langsung jadi number one SUV in Japan dan sangat laku sekali ya di T30. Terus pas jadi 31, ini bentuknya masih mirip sama yang model lamanya, cuman penjualannya merosot ke bawah. Jadi T30, T31 nggak begitu sukses, T32 mulai naik lagi. Nah, salah satu kenapa T31 ini kurang sukses kayak T30, karena T31 waktu itu keluar adiknya, namanya Nissan Qashqai, yang bentuknya kayak gini. Ketika Nissan Qashqai keluar, banyak tuh yang beli Nissan Qashqai di Eropa, dan penjualan Nissan X-Trail dan T31 ini mulai turun, ditambah kenapa sih harus keluar yang Qashqai? Karena T31 ini sekarang jadi gede banget. Lebarnya 1,8 meter, terus panjang banget juga kan, 4,5 meter lebih. Ditambah sekarang juga tingginya nambah signifikan dibandingkan dengan model T30. Dan sekarang lebih SUV look ya dibandingkan dengan T30, tapi masih ada elemen-elemen yang mirip, kayak misalkan lampunya dimiripin, kotak-kotaknya dimiripin. Cuma sekarang dia udah nggak pakai fender plastik. Fendernya sekarang pakai besi biasa. Cuma ya ini gue nggak begitu suka nih. Ada depan-depannya ini nih aksesoris tambahan ya. Karena beberapa orang itu takut kalau nyudruk kena bempernya, mendingan kena ini dulu. Jadi kalau ininya rusak, ya nggak terlalu sayang lah ya dibandingkan dengan bempernya yang rusak. Dan mobil ini juga itu punya dua pilihan mesin ya. 2500 cc dan 2000 cc. Dan untuk yang 2000 cc dia punya dua pilihan transmisi, CVT dan transmisi otomatis. Nah, kalau misalkan kalian cari mobil seperti ini T31, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mesinnya tentu saja, tapi tenang aja, mesinnya kurang lebih sama 3 generasi, itu nggak ada yang terlalu beda. Mungkin yang 2000 cc T32 beda karena dia udah pakai direct injection, yang ini masih belum. Terus perhatikan juga CVT-nya. CVT-nya kalau udah mulai kena, nah biasanya jajannya mulai banyak, tapi nggak apa-apa. Asalkan kalian belinya harganya terjangkau, ya sisanya dipakai buat betulin CVT lah, mungkin sekitar belasan juta, atau kalau misalkan kalian nemu bengkel spesialis yang harganya terjangkau bisa under 10 juta. Terus jangan lupa juga kas Nissan, koilnya suka bermasalah. Kalau udah mulai rusak satu, ganti aja empat-empatnya. Dan jangan beli koil yang KW. Karena kalau yang KW ntar nggak lama, nggak nyampe setahun rusak lagi. Plus extra fan-nya mesti dicek juga. Kalau misalkan extra fan-nya belum pernah ganti, segera diganti aja. Sama radiatornya, kalau misalkan dia nggak pakai coolant, biasanya dia agak sensitif ya, karat. Jadi kalau misalkan nggak pakai coolant, ya sebaiknya dihindari aja. Atau kalau misalkan pakai air jeding, air biasa warnanya kuning gitu, udah jadi berwarna karat, ya kalian bisa nawar sedikit biar harga mobilnya tuh kalau kenapa-napa bisa ada buat perbaikan. Ya, soalnya kalau biasanya pakai air yang biasa terus diganti coolant, kan coolant itu kan ada anti korosinya ya. Nah, korosinya bisa rontok terus jadinya bocor, malah jadi rusak. Kalau misalkan enggak itu ya tetap juga nunggu juga sih. Dan mobil ini fiturnya banyak dibandingkan dengan CR-V generasi yang kalian kenal itu, kura-kura generasi 3 CR-V. Dari depannya udah kelihatan ya, dia ada washer di sini buat bersihin lampu, ada fog lamp di atas sama di bawah, ada kaca di pinggir kiri sini buat ngeliat bagian bawahnya. Dan jadi kalau misalkan nanti kalian pengen beli mobil ini, nanti udah dipoles dan segala macam ya. Ini bener-bener masih raw. Dan di sini ada tombol buat kunci dan kawan-kawannya, cuma tombol karetnya udah rusak karena pemakaian ya. Dia masih bisa dipencet, cuma karetnya udah hilang. Terus kita buka di sini. Dan sepertinya pemilik sebelumnya ini dia takut banget kena tabrak ya. Sampai dikasih bar gini. Cuma nggak begitu kuat ternyata. Nah, ini bagian bagasinya. Ini sebenarnya nggak ada giniannya ya. Dia langsung ke plastik kayak gini. Ini plastik yang kalau kita pakai itu bersihnya gampang banget. Dan dia tuh kayak ada rubber finishnya. Jadi kalau kita taruh barang, itu nggak terlalu berisik. Walaupun ya masih ada bunyi-bunyi juga. Makanya dikasih karpet sama pemilik sebelumnya. Terus untuk storage itu luar biasa. Yang sebelah kanan bisa ditarik nih, ada tuasnya, bisa ditarik, gede banget ya. Bisa ditarik lagi nih, lebih gede lagi sampai dilepas. Dan di sini ada separatornya yang bisa dilepas. Jadi kalau kita mau naruh-naruh barang itu, wah ini luar biasa nih mobil. Dan yang T32 itu nggak seperti yang T31. Tapi yang sebelah kiri dia nggak ada lacinya. Yang ada lacinya cuma sebelah kanan aja. Dan kalau kita mau buka banyak, nah ini bisa dilepas kayak gini. Jadi bisa dicopot. Kalau misalkan menurut kalian masih kurang juga, tenang. Di kanan kirinya juga ada tempat penyimpanan lagi. Sebelah kanan sini sama sebelah kiri sini. Terus kalian juga bisa beli aksesoris buat nutup kere belakang. Set. Nyangkutinnya di sini, tapi di sini nggak ada.
Gue nggak tahu ya dapat dari sananya apa enggak ya, coba komen di bawah karena gue belum pernah punya T31. Dan di sini lihat ada lampu yang bisa dinyalain buat emergency. Dipikirin segitunya sama Nissan. Tapi lampunya ini nggak otomatis nyala kalau dibuka, yang otomatis nyala ada di bagian sini. Jadi udah ada lampu di sini, tetap dikasih lampu di sini juga. Keren ya? Nggak pelit Nissan pada zamannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, dia ini peleknya tuh mirip kayak yang generasi sebelumnya ya. Nah, cuma dibikin lebih ada kotak-kotaknya sedikit. Gue suka sih peleknya T30 tuh yang model palang 5 ya. Dia tuh pakai pelek DR17 dan bannya itu 215/60. Terus dia udah pakai rem cakram belakang. Dan seperti halnya Nissan, kaki-kakinya memang agak rewel dan agak mahal. Kalau misalkan kalian mau ganti shock breaker, ya, kalau bisa ganti yang orinya aja ya. Kalian cariin Tokopedia, harganya lumayan terjangkau kok, nggak semahal itu. Dan hindarin beberapa merek, ada KYB apa kalau nggak salah, sama beberapa merek itu nanti dia malah jadi keras, jadi kurang nyaman. Memang handlingnya pasti lebih baik ya, karena ini kan emang body rollnya berasa banget. Cuma yang diunggulkan dari X-Trail ini itu bukan handlingnya, tapi kenyamanannya. Dan selain kaki-kaki, kalian juga perhatikan EPS, Electronic Power Steering. Memang nggak seringki itu EPS-nya, tapi kalau kena, bisa kenanya lumayan. Dan bisa juga di-repair, tapi kalau di-repair biasanya umurnya nggak lama. Biasanya paling garansi cuma setahun. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam. Kita dari yang nomor 2 dulu deh. Sekarang kita masuk ke bangku baris tengahnya ya. Ini mobil sebenarnya lega banget dan kacanya gede banget. Ditambah ini kaca filmnya masih pakai solar guard zaman dulu bawaan dari ininya. Nah, cuman dia ini kursi tengahnya itu nggak bisa dimaju mundur kayak Honda CR-V yang kura-kura. Udah gitu, buat ngatur sandarannya itu dia mesti ditarik dari sini ya. Kurang begitu enak buat nariknya. Oke. Nah, kalau ditarik seperti ini dia bisa dibikin lebih landai seperti ini. Dan ini kursinya enak sih. Empuknya pas, kulitnya bagus, dan ini masih pakai kulit asli ya. Jadi kelihatan dari kerut-kerutannya. Ini zaman-zaman Nissan masih pakai kulit yang bagus, tapi bagian sini dia kulitnya bukan asli. Dan karena udah umur juga, biasanya kulitnya juga udah nggak begitu bagus. Terus di mobil ini juga bagian belakangnya dapat AC. Terus di sini ada cup holder. Jadi buat di bangku belakang, buat jadi bos masih bisa lah. Plus ini nih yang agak unik nih, gua jarang temukan di mobil zaman sekarang. Ini ada armrest, biasanya kan ada cup holdernya ya. Ini nggak ada cup holder, tapi kita dikasih tempat buat naruh barang di bagian sini. Mungkin buat naruh HP atau semacamnya. Sebenarnya kayaknya menurut gua ya, ini mobil bisa dijadiin 7-seater deh. Tapi Nissan-nya nggak mau aja, karena belakangnya juga masih lega banget sih. Yuk panas, kita ke depan aja biar sambil nyalain mesin. Diridit, diridit. Dia udah keyless, tapi masih model puter ya, belum dipencet. Dan ini mobil, meskipun dia kilometernya udah 98.000, ini engine mountingnya masih bagus. Jadi nggak ada rasa-rasa getar-getar khas mobil-mobil udah kepake lama. Nah, terus di mobil ini, dia fiturnya emang lebih banyak dibandingkan dengan Honda CR-V yang kura-kura. Yang di rupa cc deh ya. Kayak contohnya nih, dia udah pakai Tiptronic. Jadi dia bisa ubah ke mode manual dan matic, meskipun dia itu CVT sebenarnya. Dan CVT-nya kerasa ya, halus, nggak ada delay, ya, nggak jerk gitu. Terus kursinya, ini kanan, kiri sudah pakai elektrik, bisa naik turun. CR-V kalau nggak salah bisa juga, dan elektriknya sampai ke sebelah kiri. Wih. Ada steering switch control juga, di mana CR-V nggak dapat ya. Dan di bagian sini, nah, ini ada kaca, tapi nggak ada lampunya. Sama di sini. Ada ding. Loh, kenapa yang ini nggak ada? Kenapa yang ada cuma kiri doang? Ya mungkin kalau driver dianggapnya nggak bakal itu ya, nggak bakal buat ngaca malam-malam. Sama head unitnya ini udah gantian ya, aslinya nggak kayak gini. Ini udah pakai, ada Bluetooth nggak sini? Ini bawaan Pioneer, dia belum ada Bluetoothnya, baru ada CD, USB, AUX. Dan gua agak menyayangkan kenapa buat USB-nya taruh di sini. Jadi ini body dashboardnya itu dibikin renggang sedikit buat nyelipin si kabel USB. Port USB-nya harusnya taruh dalam aja sih. Dan X-Trail itu kan dibilang mobil yang sangat kreatif pada zaman dulu ya. T30 itu sukses banget. Dia tuh bisa menghadirkan mobil dengan banyak tempat penyimpanan dan banyak quirkiness-nya. Di mobil ini pun juga sama. Jadi dia punya tempat penyimpanan tuh banyak banget. Mulai dari atas sini, terus di sini juga ada. Ini ada head unitnya double din, tapi di bawahnya masih ada tempat penyimpanan lagi. Ini pasti kayak punya Livina ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan, di sini ada bulat-bulat, tapi sebenarnya ini selektor buat 4x4 ya, buat AWD. Tapi di Indonesia kan nggak ada ya. Cup holder 2 biji, di sini ada ya nggak begitu gede. Sama
Ini laci tengahnya, wih, gede dan dalam banget ya. Ini salah satu laci yang paling besar di kelasnya. Sama, dulu kan Nissan X-Trail tuh bisa masukin kaleng botol jadi dingin kan. Di sini juga ada, tapi naruhnya di bagian sini. Set. Sekarang dia kebuka, nggak ketutup. Dan di sini ada switchnya buat AC-nya. Jadi kalau misalkan AC-nya mau dibikin keluar ke sini biar minumannya dingin, ada switchnya di sini. Asik. Ya. Sama yang menurut gua ya, dulu T30 itu dashboardnya keren banget, beda sama yang lain. Gua suka meskipun semua bahan materialnya plastikan semua. Yang ini X-Trail tuh belajar, akhirnya dikasih material yang bagus. Di bagian sini soft touch, di sini juga soft touch tebel ya, sampai sini juga soft touch. Tapi desain interior jujur aja ngebosenin dan jelek sih. Gue berasa kayak masuk ke dalam mobil tahun 90-an dibandingkan dengan mobil tahun 2009 sih. Karena desainnya ya kayak gitu kurang lebihnya. Dan mobil ini juga plastiknya cukup solid ya. Jadi udah tua pun dia nggak ada bunyi krek-krek yang aneh-aneh. Kalaupun ada bunyi biasanya dari barang-barang yang ada di belakang situ. Dan daripada kita berlama-lama, mending kita langsung jalan aja. Yuk gas! Ketika kita bawa mobil ini, baru berasa, oh ternyata emang CR-V lebih unggul sih. Ya, karena posisi duduknya lebih enak CR-V. Terutama dia ini belum teleskopik ya, dia masih tilt steering doang. Udah gitu, bawahnya itu kayak doyong-doyong gitu loh. Kalau CR-V itu yang generasi kedua itu kan SUV banget ya, terus keras gitu kan, handlingnya nggak begitu enak. Akhirnya di generasi ketiga dia berubah total dan membuat CR-V itu jadi mobil yang lebih fun to drive dibandingkan dengan mobil-mobil crossover di kelasnya gitu kan. SUV atau crossover kayak gitu biasanya emang mendahulukan kenyamanan gitu kan. Terus juga bawaannya tuh tinggi apa segala macem. Tiba-tiba CR-V keluar jebret, rasanya jadi berubah total. Lebih kayak bawa sedan dibandingkan dengan SUV. Tapi kalau ini rasanya sih bawa SUV ya. Tinggi, besar, handlingnya begitu. Power steeringnya masih agak berat dan gue ngerasa untuk mobil segede gini setirnya itu agak kecil ya rasanya ya. Dan larinya untuk 2500 itu kenceng, cuma rasanya nggak kayak yang T30 yang bus gitu loh. Karena kan dia pakai 4 percepatan, dia transmisinya lemot, tapi pas ditarik tuh beda sama CVT. Tapi nggak pelan sih, mobil ini kenceng dan borosnya ya Anda nggak usah bertanya ya. Boros banget tuh mobilnya. Tapi gini, yang 2000 cc T32 itu lebih irit daripada yang 2500 cc. Tapi yang generasi ini, yang T31 itu yang mesin 2000 cc-nya ternyata lebih boros sedikit dibandingkan dengan yang 2500 cc. Kenapa? Karena mesin 2000 cc-nya itu belum ini ya. Belum pakai apa namanya? Belum pakai direct injection, masih yang biasa dan tenaganya pun juga rasanya belet. Jadi kalau ngambil T31 itu saran gue sih yang 500 cc sekalian gitu. Sama-sama boros, ya tapi performanya beda jauh. Kan tadi yang gue bilang ya, kayak ada suara plastik beradu. Itu kayaknya dari ini, dari seat belt ya. Apa dari apa belakang gitu lah. Tapi nggak ganggu sih, kecil suaranya. Gas, wuis, belok, wah, body roll sih berasa. Cuma ini mobil kayak kakinya masih enak ya. Ini kebetulan kilometer 98.000 ya. Dan dia punya kayak kaki kayaknya baru peremajaan juga. Tapi masih ada bunyi gedek-gedek sedikit ya. Sedikit aja, nggak terlalu banyak. Karena ini kan jalannya yang kita lewatin tuh. Jalan di Klaten kan banyak yang bisa dipakai buat ngetes kayak kaki ya. Tapi empuknya sih enak gitu loh. Pas dipakai di tol, ya kan. Pas dipakai di jalan Jogja Solo, kita bawa keluarga. Empuknya pas gitu, nggak terlalu empuk tapi nggak terlalu keras juga gitu. Emang kalau mau cari nyaman ya, dibandingkan dengan CR-V generasi yang kura-kura, generasi ketiga, gue lebih pegang ini sih. Ini lebih nyaman ya kemana-mana. Cuma bentuk dashboard aja rasanya kuno. Speedometernya pun juga kelihatan kuno ya. Nggak tahu sih kenapa gue senang T30 yang punya speedometer tengah itu, dashboardnya tuh unik gitu. Sampai sekarang tuh nggak kerasa kuno kalau menurut gue. Kursinya pun juga enak. Meskipun nggak seenak yang T32 yang udah pakai zero gravity seats yang katanya didesain sama NASA. Yang ini kursinya empuk banget. Jadi kayak apa ya? Kayak membal semua gitu loh. Sama di sini bisa diatur lambarnya nih. Nah, dari sini. Nggak ada salahnya sih mobil ini. Cuma ya itu dashboardnya aja yang ngeliatin tuh kayak apa ya? Kayak udah usang gitu.
nggak kayak mobil tahun 2000-an. Sama dibandingkan dengan CR-V yang generasi 3 ya. Aslinya dia belum dual zone, sama dia belum ada auto juga, dan masih model puter-puteran aja. Kalau punyanya CR-V kan rasanya dia kelihatan canggih ya, dia kelihatan bagus. Yang ini masih biasa aja. Speedometernya juga menurut gue ya tampilannya B aja. Cuma gue suka bentuk ininya nih, tengahnya itu warnanya oranye, beda sendiri gitu. Dan untuk audionya suaranya oke lah. Ya untuk 2009 kilometer 98.000 sih kecil ya, nggak gede ya. Tapi yang paling menyenangkan dari mobil ini sebenarnya ada dari visibilitasnya. Karena kaca depannya gede, pilar sini juga sebenarnya gede, tapi dibikin tegak gitu. Jadi blind spotnya minim. Kaca samping kanan kiri belakang tuh ngeliat ke sekeliling tuh luas banget. Beda sama yang T32. Bahkan kalau kita lihat shoulders kita di sini ya, antara jarak sini sampai ke badan kita tuh rasanya kayak dia pendek banget. Cuma sayangnya karena kacanya gede, untuk kaca depan dia bisa turun sampai full, nggak ada sisa. Tapi yang belakangnya kebukanya cuma segitu doang tuh, lihat, nggak bisa turun lagi. Jadi kebukanya setengah lebih dikit lah. Dan autonya cuma yang depan doang. Yang mobil zaman dulu emang nggak banyak yang punya all auto power window ya. Kemudian lihat dong di depannya ya, itu kap mesin bisa kelihatan ujungnya. Jadi nggak takut kalau misalkan kita parkir. Bahkan di sebelah kiri kalau kita mau parkir mepet kiri, kelihatan juga ada kaca kecil di bagian sana. Jadi kalau kita bawa mobil itu rasanya nggak kayak mobil-mobil SUV zaman sekarang yang kacanya kecil-kecil gitu ya. Ini kacanya masih gede, depannya kelihatan jelas. Rasanya enak aja gitu. Dan peredaman kabinnya juga tergolong lumayan. Ya meskipun kalau dipakai di tol kecepatan tinggi agak sedikit berisik ya, tapi oke lah dibanding CR-V. Ya, jadi kurang lebih itulah rasanya Nissan X-Trail T31. Dan kalau misalkan kalian mau cari di luar garasi gubernur, seperti yang gue bilang tadi, apa aja yang mesti perhatiin dan bagaimana nanti merawatnya. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, share ke semua sosial media kalian, dan buat teman-teman yang punya T31, coba seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya, coba komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.